Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kurang lebih sekitar 3 minggu saya tidak pernah upload video lagi, dan sekarang kita berjumpa lagi di video atau di channel saya kali ini, yaitu di channel M Nusur. Dan untuk kali ini saya akan membahas materi alat berat, yaitu eskavator Hitachi, dan saya akan menjelaskan bagian-bagian komponen yang ada di dalam control pallet. Nah, oke teman-teman, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya, karena kedepannya video-video selanjutnya itu nanti akan kebanyakan saya akan menunjukkan langsung di lapangan, insya Allah ya. Kalau memang kemarin-kamarin ini saya sering mengajarkan secara basic, mulai dari yang paling mudah, supaya teman-teman yang baru belajar bisa memahaminya. Tapi kedepannya nanti saya akan menunjukkan secara langsung bagaimana melakukan troubleshooting di lapangan, khususnya untuk unit eskavator. Jadi kalau teman-teman belum subscribe, maka pasti akan ketinggalan. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas nama komponen yang ada pada control pallet. Dan yang saya jelaskan di sini adalah komponen-komponen yang terpasang di bagian luar. Dari sebelah kanan spool atau kontrol pallet sebelah kanan itu terdiri dari 4 spool. Yang pertama ada travel kanan, kemudian yang kedua ada bucket 1, kemudian yang ketiga ada boom 1, dan yang keempat ada arm 2. Jadi kontrol pallet yang sebelah kanan itu sebenarnya adalah yang 4 spool. Sedangkan yang memiliki 5 spool ini itu berada di sebelah kiri. Dimulai dari depan, yaitu ada travel kiri paling depan, kemudian ada boom 2, kemudian nomor kedua ada auxiliary, kemudian urutan ketiga ada boom 2, kemudian yang keempat ada arm 1, dan yang kelima ada swing. Itu spool yang berada di control pallet sebelah kiri. Teman-teman tidak usah bingung untuk menentukan yang mana kiri dan yang mana kanan, karena standarnya untuk menentukan itu adalah harus berdiri sejajar dengan unit. Ketika unit parkir, maka kita harus berdiri searah menghadap ke depan untuk memastikan yang mana kontrol pallet sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita lanjut di bagian sebelah kiri spool. Ada 3 pallet yang terpasang satu deretan di sini. Pallet yang berada di samping kiri auxiliary ini itu disebut sebagai overload relief pallet untuk auxiliary. Begitu pula juga yang berada di samping kiri dari spool boom, itu adalah overload relief palletnya. Dan yang paling belakang ini di samping spool swing itu ada overload relief pallet punya arm. Jadi overload relief pallet ini fungsinya hampir sama dengan safety pallet yang ada di Komatsu, yaitu menjaga tekanan tinggi yang ada pada sistem antara kontrol pallet dengan silinder. Ketika kondisi kontrol palletnya netral, kemudian ada benturan dari luar pada silindernya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kebengkokan pada silinder. Kemudian selain daripada itu, di bagian sebelah kiri di sini ada sebuah pallet bentuk kotak. Itu disebut sebagai holding pallet untuk arm. Jadi ada sebelah kiri nanti dan ada sebelah kanan. Kalau yang kiri di sini punya arm, yaitu mencegah arm itu jatuh ketika
posisi menekuk ke dalam atau roll in. Nah, ini biasa terjadi kalau melihat sebuah kabel dia turun sendiri dari posisi roll in kemudian dia turun sendiri, itu berarti terjadi kerusakan pada holding valve-nya. Karena ini membahayakan ketika ini bermasalah karena bisa menyebabkan kerusakan pada silinder arm tersebut. Kemudian saya lanjut di bagian sebelah kanan. Pada bagian depan di sini ada main relay yang membatasi tekanan yang ke sistem senilai 350 kilo, ngejasnya di sini. Kemudian ada shuttle valve di sampingnya. Shuttle valve ini adalah nama lainnya itu adalah check valve 2 arah yang akan nanti mempertemukan aliran keluaran pompa 1 dan pompa 2 agar bisa dibatasi. Kemudian ada valve di samping kanannya bucket spool, itu adalah overload relay valve punya bucket. Kemudian ada overload relay valve punya arm 2. Dan yang terakhir ada makeup valve. Jadi sebenarnya overload relay valve ini sebenarnya bukan cuma di atas, tapi di bawah juga ada. Ada untuk bagian sisi ditching atau bagian dumping. Pula juga dengan boom dan arm. Sedangkan untuk di sisi kanannya ada boom holding valve yang mencegah terjadinya penurunan boom ketika kontrol valve netral. Jadi kalau ada turun sendiri atau mengalami drip pada Hitachi, maka lakukan pengecekan pada holding valve-nya. Kalau di Komatsu namanya boom drip preventive valve. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, satu lagi yang di atas ada arm regenerative valve. Di mana arm regenerative valve ini berfungsi mencegah terjadinya kevakuman atau kerusakan pada silinder arm ketika dalam posisi arm out, ya, dalam bermuatan, ya, atau terbebani. Harapannya nanti ketika digerakkan ke roll in itu tidak terjadi kevakuman. Kalau di Caterpillar dengan nama yang sama tetapi sistem kerja yang berbeda. Kalau Caterpillar ketika posisi arm out ke arm in, tekanan oli yang ada di dalam silinder itu, silinder root, itu akan dialirkan sebagian masuk ke sisi bottomnya untuk mengisi kekurangan atau negatif pressure yang ada di dalam silinder situ. Akan tetapi untuk di unit Hitachi ini, sistem kerjanya berbeda untuk menghindari terjadinya kevakuman, yaitu pada arm regenerative valve ini dia akan mempersempit saluran yang menuju ke tangki sehingga tidak terlalu laju pergerakan daripada arm roll in. Selanjutnya ada di materi sebelumnya saya sudah pernah bahas apa itu flow combiner valve. Nah, letaknya di bagian bawah, lurus dengan main relay valve. Jadi kalau mau cari ada masalah terhadap travelnya dan ingin melakukan pengecekan di mana letak flow combiner valve-nya, karena kemarin banyak sekali yang komentar, banyak yang menanyakan. Nah, tempatnya di sini di bagian bawah. Dia bekerja bersama-sama dengan check valve-nya yang warna orange ini. Kemudian pada bagian belakang di sini ada bypass shut-off valve. Bypass shut-off valve inilah yang akan menutup dan membuka jalur ketika attachment digerakkan. Di mana ketika dalam kondisi netral dia membuka jalur ke tangki supaya pompa tidak terbebani. Tapi ketika dia beroperasi maka nanti ada salah satu yang harus ditutup supaya semua jalur pompa itu mengarah ke silinder. Yang terakhir di sini ketika ingin melihat flow combiner valve-nya, dia berada di sini bagian depan ya. Ada tonjolan bisa dibuka ini ketika ada masalah terkait dengan travelnya. Kemudian ada sensor di bagian tengah di sini. Silahkan dilihat nama-namanya masing-masing. Oke, demikian video singkat kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sehingga bisa melakukan pekerjaan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.